Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi mu'jizatuhu la tuhsa wa ala alihi ahli sidqi wat tuqa. Amma ba'd. Ikhwani fillah. Kehidupan manusia tidak terlepas dari 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah realita kenyataan, dan masa yang akan datang adalah impian dan harapan. Orang bijak belajar dari masa lalu agar tak salah sikap hari ini dan menjadikannya pedoman untuk meraih kehidupan yang lebih cemerlang di masa yang akan datang. Maka mari kita kenang kembali peristiwa mahadasyat Isra' Mi'raj yang terjadi bertepatan dengan malam ini 27 Rajab 1443 tahun yang lalu. Ayo kita belajar bersama-sama dari peristiwa yang tak akan hilang relevansinya bagi umat manusia. Ikhwani fillah, apa sih Isra' Mi'raj itu? Al-Syahid Ad-Duktur Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti di dalam Fiqh Sirah An-Nabawiyah menjelaskan, wa yuqsadu bil Isra' ar-rihlatu allati akramallahu biha nabiyahu minal masjidil haram bi Makkah ilal masjidil aqsa bil Quds. Yang dimaksud dengan Isra' adalah tur pemuliaan dari Allah Ta'ala bagi nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Al-Quds, Palestina. Wa ammal mi'raj fahuwa ma'aqaba dhalik minal uruji bih ila tabaqatis samawatil ula. Adapun mi'raj, ia adalah peristiwa naiknya baginda Nabi ke setiap tingkatan langit tinggi setelah Isra, hatta wusul ila haddin inqata'at indahu ulumul khalaik min malaikati wa insi wa jin, hingga sampai baginda Nabi ke suatu batasan yang eksistensinya tak dapat dijangkau oleh makhluk, baik manusia, jin, bahkan malaikat sekalipun. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, mendapatkan titah salat fardu 5 waktu. Fenomenalnya, kullu dzalik fi lailatin wahidah, semuanya beres dalam semalam. Padahal semua orang pada masa itu tahu, dari Mekah ke Palestina setidaknya butuh waktu 1 bulan untuk berangkat dan 1 bulan untuk pulang. Ini tidak masuk akal, kata mereka. Bukan tidak masuk akal, tapi Isra' Mi'raj amat sangat besar dan akal pun kekecilan. Disinilah tugas istimewa iman. Sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilanda tahun kelabu, ditinggal wafat istri tercinta. 45 hari setelahnya kehilangan paman tersayang. Sepeninggalan mereka, Abu Lahab dan kawan-kawan semakin menjadi-jadi. Medan dakwah Mekah tak lagi aman. Kini beliau mencoba peruntungan ke Taif. Sampai ke Taif, malah ditolak mentah-mentah, diusir, dikejar-kejar, dicaci maki, bahkan dilempari dengan batu hingga berdarah kaki Mustafa alaihi salatu wassalam. Tak ada seorang pun yang mampu sepenuhnya menghilangkan duka dan luka baginda. Disinilah kita belajar, ketika tak ada yang mampu menolong dan menghibur selainnya, Allah Ta'ala turun tangan dengan segala karunia-Nya. Allah Isra' Mi'rajkan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka tak heran ketika Muslim Uighur di Tianjin, Cina dizalimi, Muslim dunia tak mampu melindungi karena Cina dengan congkak menghadang. Xi Jinping presiden Cina mengklaim, Miyo Hiang, Ki Handong Cuko Wepai, Ocai de Cicu. Tidak ada kekuatan yang mampu mengguncangkan pondasi besar negara ini. Miyo Hiang, Ke Cuci Chonggo Yen Mi Cinci. Tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan bangsa Cina untuk terus maju.
Allah marah. Allah kirim utusannya. Makhluk halus tak kasat mata, memporak-porandakan kestabilan ekonomi, politik, bahkan tidak sedikit nyawa mereka yang melayang. Kita tahu ini ulah virus corona. Walaupun demikian, subhanallah, tak seorang pun Muslim Uighur yang terkena virus corona. Alhasil, tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan secercah hidayah, beralih keyakinan, masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan dari Allah, maka kamu akan lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, agama Allah. Maka sucikanlah Allah dan minta ampun kepadanya. Sesungguhnya ia maha menerima taubat. Ada lagi yang lebih mengherankan. Muslim Uighur minoritas, hidup di bawah tekanan, sulit beribadah, selalu tertindas. Tapi subhanallah, tak seorang pun yang terkena virus corona. Indonesia, mayoritas Islam, peluang untuk beribadah terbuka besar, sangat jauh dari Wuhan pusat virus corona. Tapi ketika corona mampir ke Indonesia, orang pertama yang terkena virus corona seorang Muslim. Kok bisa? Iya, kita semua tahu, alhamdulillah sekarang dia sudah sembuh. Tapi yang menjadi PR kita bersama kan, pasti ada sesuatu kesalahan di dalam tubuh Muslim Indonesia yang harus diperbaiki secara mendasar. Ikhwani fillah, Isra Mi'raj dan virus corona memberikan pesan. Otoritas intelektual manusia harus mengakui kelemahannya. Jangan terlalu bangga dengan kehebatan nalar dan usaha, karena ada yang jauh lebih hebat, ialah Allah yang menciptakan nalar dan usaha. Kita wajib meyakini, kita wajib mengimani apa yang kita mau. Jikalau Allah tak merestui, takkan membuahkan hasil. Tapi jikalau Allah sudah berkehendak, mau tidak mau, itu pasti akan terjadi. Kita boleh saja takut kepada virus corona, tapi jangan sampai rasa takut itu melampaui ketakutan dan kepatuhan kita kepada zat yang menciptakan dan memiliki kuasa penuh di atas virus corona. Dialah Allah Azza wa Jalla. Maka ayo sama-sama kita tingkatkan nilai takwa kita. Kita bertobat kepada Allah. Kita ikuti sepenuhnya sunnah baginda Rasulullah. Kita ikuti himbauan para ulama. Kita ikuti juga himbauan para umarah. Maka setelah itu, ingat, jangan terlalu berlebihan dalam menyikapi virus corona, karena kita memiliki Allah. Dialah yang berkuasa di atas segalanya. Maka setelah itu, serahkan segalanya kepada Allah. Saya yakin Allah takkan mengecewakan kita semua. Hanya sekian dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi marji' wal ma'ab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.